Shalom pencinta kebenaran, puji Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan kembali satu renungan firman Tuhan yang berjudul Mengampuni Pintu Memperoleh Berkat Tuhan. Nats firman Tuhan terambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pencinta kebenaran, Nelson Mandela sebelum menjadi presiden Afrika Selatan, dia pernah dipenjarakan selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Dan di dalam penjara, dia sering disiksa oleh salah seorang sipir penjara. Bahkan suatu hari, Nelson Mandela pernah digantung dengan kepala terbalik dan dikencingi. Tetapi Nelson Mandela hanya berkata pada waktu itu, tunggu saatnya. Dan ketika Nelson Mandela keluar dari penjara, kemudian menjadi presiden Afrika Selatan, hal pertama yang dilakukan adalah meminta pengawal pribadinya untuk mencari sipir tersebut. Pengawalnya langsung menangkap dan membawa sipir itu ke hadapan Nelson Mandela. Sipir tersebut sangat ketakutan, mengira Nelson Mandela akan membalas menyiksanya dan memasukkannya ke dalam penjara. Tetapi luar biasa, ternyata Nelson Mandela malah merangkul dan berkata, hal pertama yang ingin saya lakukan ketika menjadi presiden adalah mengampunimu. Saudara pencinta kebenaran, apa sebenarnya arti mengampuni? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengampuni dari kata ampun yang berarti pembebasan dari tuntutan karena seseorang melakukan kesalahan atau kekeliruan. Sementara dalam bahasa Yunani, mengampuni dijelaskan dalam dua kata. Yang pertama, apiaini, yang artinya melepaskan atau menghapuskan. Sedangkan kata yang kedua adalah harizomai, artinya melakukan secara anugerah. Pencinta kebenaran. Lalu prinsip mengampuni adalah yang pertama, mengampuni adalah ide Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Allah membunuh seekor binatang dan mengambil kulitnya untuk menutupi rasa malu manusia itu. Binatang ini dikorbankan merupakan tanda awal pengampunan Allah terhadap manusia yang kelak akan diwujudkan dalam pengorbanan anak domba Allah, yaitu Kristus Yesus. Dan prinsip yang kedua, mengampuni itu tetap harus dilakukan meskipun orang yang bersalah tidak meminta maaf. Kenapa? Karena jika kita tidak mau mengampuni, maka kita akan merugi dua kali. Yang pertama, kita sudah disakiti. Lalu yang kedua, kita berdosa karena kita menyimpan kesalahan orang tersebut. Dan bagi orang yang bersalah, idealnya adalah dia harus meminta maaf kepada orang yang sudah disakitinya. Dan yang kedua, dia harus minta maaf kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan karena dia telah menyakiti orang lain. Lalu prinsip yang ketiga, mengampuni itu adalah tanpa batas. Di dalam Matius 18:21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Yang artinya adalah pengampunan itu tiada batasnya. Pencinta kebenaran, selanjutnya apa yang dimaksud dengan berkat Tuhan? Menurut Kamus Alkitab, kata berkat atau barekah dalam bahasa Ibrani sering dihubungkan dengan karunia benda atau materi yang dipertentangkan dengan kata kutuk. Sementara berkat atau eulogia dalam bahasa Yunani diartikan karunia rohani. Sedangkan menurut perjanjian lama, secara keseluruhan berkat adalah segala yang berkaitan dengan kemurahan yang dikaruniakan Allah. Sedangkan menurut perjanjian baru, berkat adalah semua karunia yang dijanjikan Allah kepada manusia melalui Kristus, yang di dalamnya ada keselamatan, sukacita, damai sejahtera, kesembuhan, kekayaan, dan lain-lain sebagainya. Pencinta kebenaran, lalu apa yang akan terjadi jika seseorang tidak mau mengampuni?
Mengingat mengampuni bukanlah pilihan, melainkan perintah dari Tuhan secara langsung, maka jika seseorang tidak melakukannya, dia berdosa, dan setiap dosa selalu menimbulkan konsekuensi. Berikut adalah beberapa konsekuensi bagi orang yang tidak mau mengampuni orang yang bersalah. Yang pertama, dosanya juga tidak akan diampuni. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari penggalan doa Bapa kami, dengan mudah kita tahu bahwa orang yang tidak mau mengampuni kesalahan orang lain, maka kesalahannya pun juga tidak akan diampuni oleh Tuhan. Yang kedua, jika seseorang tidak mau mengampuni, bisa menimbulkan akar pahit di dalam hatinya yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Menurut Dr. Kristen Words, seorang psikolog yang telah mempelajari tentang kepahitan selama 15 tahun, dia berkata, ketika sakit hati ataupun kepahitan dipendam untuk waktu yang lama, maka kepahitan itu bisa menunjukkan pola ketidaknormalan biologis atau gangguan fisiologis yang bisa mempengaruhi metabolisme, respon imun dan fungsi organ, serta penyakit fisik. Pencinta kebenaran, Kitab Pemazmur pasal 31 ayat 10 berkata, kasihanilah aku ya Tuhan, sebab aku merasa sesak karena sakit hati. Mengidaplah mataku, meranalah jiwaku dan tubuhku. Bayangkan saudaraku, Kitab Pemazmur sudah menjelaskan bahwa orang yang sakit hati, orang yang tidak mau melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka akan berdampak kepada jiwa dan tubuhnya yang merana. Merana di sini berarti penderitaan. Dan yang ketiga, jika seseorang tidak mau mengampuni, maka bisa menimbulkan dendam. Bahkan dendam berkarat yang dapat membentuk perilaku pemarah. Di dalam dunia psikologi lebih dikenal dengan nama Intermediate Explosive Disorder atau IED. Kondisi ini ditandai dengan episode ledakan amarah dan kekerasan berulang yang membabi buta, tidak terencana, hanya karena alasan sederhana. Pecinta kebenaran, lalu berkat apa yang akan diperoleh bagi mereka yang mau mengampuni? Ketika kita memilih untuk mengampuni, walaupun hal tersebut memang bukan perkara yang mudah, maka kita akan memperoleh berkat-berkat Tuhan yang sangat luar biasa. Yang pertama, kita akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan atas kesalahan yang mungkin masih bisa kita lakukan. Ingat, selama kita masih hidup di dunia ini, kita belum sempurna. Masih ada kemungkinan berbuat kesalahan, karena itu kita masih butuh yang namanya pengampunan dari Tuhan. Lalu yang kedua, terbebas dari sakit yang disebabkan oleh sakit hati. Amsal 17 ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah adalah mengeringkan tulang. Ingat, hati yang gembira hanya akan dimiliki oleh orang-orang yang hatinya bebas dari rasa benci, kepahitan, dan dendam. Dan orang yang hatinya gembira, maka itu merupakan obat, bukan saja obat, tapi obat yang manjur untuk segala sakit penyakit. Karena memang menurut penelitian, sakit penyakit itu selalu lebih erat kaitannya dengan pikiran ataupun hati. Lalu yang ketiga, terbukanya kesempatan untuk memperoleh segala berkat Tuhan. Dalam Alkitab ditemukan ada 2.885 kali kata berkat yang dapat dikategorikan dalam dua jenis. Jenis pertama adalah berkat rohani. Efesus pasal 1 ayat 3 berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dan yang kedua, berkat jasmani. Di dalam Ulangan pasal 28 ayat 8a. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Pencinta kebenaran. Dan yang keempat atau yang terakhir, orang yang mau mengampuni kesalahan orang lain, maka terjalinlah kembali hubungannya dengan orang mungkin yang sempat dia bermusuhan. Ada istilah, 1000 teman kurang, 1 musuh terlalu banyak. Di dalam ilmu bisnis, semakin banyak koneksi kita,
maka semakin terbukalah kesuksesan di mata kita. Selanjutnya, dan ini merupakan bagian yang terakhir, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Yang pertama adalah jangan terlalu mempertahankan harga diri. Sebagaimana Tuhan Yesus ketika dia di kayu salib, dia tidak mempertahankan dirinya sebagaimana dia adalah Tuhan yang berkuasa. Tapi justru dia mengampuni orang-orang yang telah menyiksa dia, menampari dia, meludahi dia, bahkan yang telah memangku tangan kakinya dan juga memahkotai dia dengan kepala duri. Dan terakhir apa yang dia katakan sebelum ajalnya? Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi jangan mempertahankan harga diri, karena terlalu mempertahankan harga diri bisa kadang-kadang mendatangkan penderitaan buat kita. Lalu yang kedua, agar bisa mengampuni, maka kita harus terlebih dahulu merasakan pengampunan dari Tuhan. Sebab kita harus tahu bahwa kita hanya akan bisa memberi kepada orang lain karena kita memilikinya. Bagaimana kita bisa mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, sementara kita sendiri juga belum mendapatkan pengampunan dari Tuhan? Makanya tidak jarang orang-orang yang belum mendapatkan pengampunan dari Tuhan sulit sekali untuk mengampuni. Karena itu, rasakanlah terlebih dahulu pengampunan Tuhan, alami pengampunan Tuhan itu. Sehingga dengan demikian kita akan lebih mudah untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yang ketiga, sadarilah bahwa kita juga masih bisa bersalah. Dan ada kemungkinan kita juga suatu saat akan menyakiti orang lain. Karena itu, lepaskanlah pengampunan. Jangan tahan-tahan. Lalu yang keempat, berdoalah kepada Tuhan agar lewat kuasa Roh Kudus kita disanggupkan untuk mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita. Seorang psikolog bernama Michael McCullough mengatakan, alasan seseorang mampu memaafkan atau mengampuni yang pertama, tidak ada motivasi untuk balas dendam. Ya, selama ada balas dendam, maka tidak akan pernah bisa mengampuni. Yang kedua, tidak menghindari pelaku. Dan yang ketiga, ada niat untuk berdamai dengan tulus. Ya, ada niat berdamai dengan tulus. Lalu mampu memulihkan hubungan dengan pelaku. Dan yang terakhir, jangan tunda-tunda. Segeralah ampuni. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 26 berkata, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bernard Meltzer berkata, ketika Anda memaafkan, memang Anda tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi Anda yakin bisa mengubah masa depan. Pencinta kebenaran, sampai di sini dulu renungan kita pada saat ini. Semoga lewat renungan ini kita semakin ingin berdamai atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan juga kita semakin lebih mampu bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sehingga dengan demikian segala berkat Allah akan menjadi milik kita. Sampai di sini renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.